Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Apong Van Banten. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan like video yang saya bagikan. Untuk kali ini saya masih berada di proyek pembangunan rel kereta api cepat Jakarta-Bandung. Di belakang ini kita lihat ada mesin pengeboran. Mata bornya ini yang kecil. Ada lagi yang besar seperti di sebelah sana, itu pada besar semua. Yang itu sebentar lagi akan beroperasi, sedangkan yang ini dia istirahat, mungkin lelah, mungkin nyeri cangkeng dia itu ya. Jadi ini sedang istirahat karena dia terus-terusan bekerja siang malam. Tadi saya tanya-tanya dengan operator itu bahwa berat untuk mesin ini 98 ton. Yang ini, kalau yang itu dia lebih ringan, beratnya 80 ton kata operator. Nah sekarang kita lihat, kalau berdiri begitu kelihatannya dia pendek gitu sedikit. Nah menurut pekerja itu tinggi satu utas itu mencapai 20 meter. Bisa kita lihat di sini ketika dia sedang terlentang, maka ini sebegini panjang. Kalau ada meteran saya ukur pakai meteran. Ini tidak ada. Ayo kita pakai ini saja tuh, berapa harus berjajar ke sana kemari ya. Nah, jadi ini mata bor, dia nanti bisa diganti sesuai dengan diameter lubang yang akan dijadikan untuk tiang besi seperti itu. Nah, ini kita lihat sebegini besarnya raksasa. Sekali lagi ini beratnya 98 ton. Luar biasa. Nah, ini peralatannya sebegini besar. Di sini ada tali-tali untuk menarik ini supaya dia bisa berdiri. Seperti ini talinya, entah terbuat dari apa, yang jelas bukan terbuat dari tambang. Kalau dari tambang mah udah putus ya. Ini dia sebagai penyangga, apabila ini naik maka ini sebagai penyangga. Kalau turun dia disanggakan ke bawah. Lalu ini untuk geriginya seperti ini. Jadi ini walaupun beratnya 98 ton, maka ini dia akan bisa berjalan di medan apapun. Di medan yang becek, di medan yang keras apalagi. Nah, ini sudah benar-benar siap tempur seperti ini. Coba saya akan naik ke sini. Oke. Nah, ini ada balon, ini nggak tahu lagi ulang tahun mungkin ya, ada lagi ulang tahun. Terus ini dia harus terhalang karena dia harus aman, takut ada benturan. Lalu di dalamnya kita lihat, kalau kita melihat ke dalam sini, di sini ada kamera. Jadi ketika dia ngebor ke bawah, jadi operator tinggal duduk aja di sini, gerak-gerakan, diangkat, diturunkan, dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai mesin bor seperti ini. Ini kebetulan, permisi Pak. Nah, ini ada bapak operatornya. Saya tadi sudah minta izin ya ke pimpinannya. Nah, ini mesin seperti ini saya tidak terbayang kerjanya seperti apa. Apabila dilihat di video saya yang kemarin, maka ketika dia mengebor, ini akan turun, lalu mengebor di bawah, kemudian terangkat, lalu dimuntahkan. Nah, yang jadi masalah itu kemarin saya sempat heran, kenapa ini hanya panjang 20 meter tapi ke bawah bisa 60 meter. Ternyata di ujung situ ini bisa memanjang. Jadi kalau kita ibaratkan seperti antena radio zaman dulu, pendek tapi begitu ditarik dia makin kecil memanjang. Nah, ini juga sama seperti itu. Lalu ditarik, ada tali penariknya nanti sampai ke belakang ya. Nah, seperti itu. Kemudian selain untuk mengebor, mesin ini juga bisa digunakan untuk menarik alat-alat lain atau barang-barang yang berat. Ini tali pengaitnya. Nah, di situ ada besi untuk pengaitnya. Jadi ini seperti jangkar kalau di dalam kapal laut. Kalau kita lihat di sebelah sana juga ada mesin yang seperti ini dengan berbeda warna. Di situ merah semua, di sini kuning semua.
Jadi merah kuning yang tidak ada itu hijau. Oh, ada balon hijau ya, itu balon hijau. Nah, ini kalau kita ibaratkan dalam sebuah film atau sinetron, boleh dibilang sebagai peran antagonis. Dia paling berisik, paling getarannya paling tinggi, paling mengganggu. Nah, kalau Beko itu dia yang punya lakonnya. Jadi jagoannya kalau Beko ini acak-acak pakai ini, Beko bersihkan diratakan. Nah, kalau si itu tuh si apa itu? Keren itu dia bagian yang ringan-ringan saja, ngangkat simpen kalau dia itu ya. Nah, kayak kita ke sebelah sini sekarang. Nah, ini keren, mereknya Yutong. Kalau merek Yutong ini pasti bukan buatan Gunung Halu atau bukan buatan Tasik. Ini pasti buatan. Nah, ini Yutong. Dulu saya pernah ngobrol dengan operator Yutong ini. Jadi dia biasa menggerakkan kren, tetapi untuk Yutong katanya itu agak ribet. Jadi dia harus penyesuaian dulu karena beda dengan produk-produk itu menurut dia ya. Nah, ini si Yutong ini kerjanya mondar-mandir aja, bolak-balik, angkat simpan. Tetapi ya ini juga fungsinya sangat berarti dalam proyek ini. Nah, karena dia lebih banyak fungsinya nanti setelah pengeboran, dia fungsinya lebih banyak ke memasukkan besi-besi untuk fondasi, kemudian untuk menyedot air karena si pipa besinya harus ditahan ya, ini pakai ini nih, si Yutong ini. Terus dia bisa ngangkat juga, misalnya kalau memindahkan genset karena gensetnya berat, dia bisa menggunakan ini. Kalau Beko itu bisanya dikait sehingga untuk barang-barang yang relatif ringan. Kalau ini dia bisa untuk alat yang sangat berat gitu ya, memadai untuk itu. Nah, ini Yutong namanya. Nah, ini sudah berhari-hari dia istirahat di sini karena dia bagian seksi sebelah sini. Jadi kalau di sebelah timur itu sudah ada satu set. Jadi satu set itu ada mesin bornya, ada kerennya, ada bekonya. Nanti dia giliran di sini karena di sini dulu baru dibor hanya sebagian kecil saja. Untuk pengeboran berikutnya di sini belum sama sekali. Jadi tuntaskan dulu yang sebelah timur. Lalu kalau kita lihat di sebelah barat, di sana juga itu di barat sudah lakukan pengeboran untuk lubang-lubang pondasi. Nah, dari situ sampai ke batas ini itu belum ada pengeboran lanjutan, hanya awal saja dulu. Nah, seperti ini Yutong kelihatannya dia sudah berusia tua, tapi ini tetap masih berfungsi. Wujudnya tidak menarik, tetapi dia fungsinya sangat tinggi. Nah, seperti itu jalan-jalan kita di proyek kereta. Sekalian nih saya jelaskan. Jadi dahulunya di sini karena ini lahan kosong, sawah. Kalau di sini, di situ ada rumah-rumah, sebelah sananya makam-makam atau kuburan. Ada kuburan keluarga, ada kuburan yang umum. Itu makamnya dipindahkan semua. Lalu rumah-rumah sudah tergusur. Sebelah sini ada sawah. Ini sawah yang paling sebelah sini dekat ke jalan tol. Pemiliknya PT Taman Holis Indah ini. Lalu di situ ada perumahan-perumahan, terus sampai ke arah sana itu rumah-rumah warga yang ada di RT 2 RW 3 Kelurahan Cigondewa Rahayu. Kalau yang sebelah barat itu RT 3 RW 3 Kelurahan Cigondewa Rahayu. Nyebrang lagi ke sebelah sana, sebelah makam itu sudah masuknya ke Kelurahan Cigondewa Kidul. Nah, seperti ini. Sekarang kalau kita lihat dari awal dibandingkan dengan sekarang, maka ini kita akan pangling melihat ini karena dahulunya tidak seperti ini. Dan di sini banyak pohon dulunya karena pohon-pohon jalan tol itu penghijauan sudah pada tinggi, itu dibabat semua. Lalu
kalau kita pernah mendengar berita atau melihat berita dulu ada kren yang terbakar akibat meledaknya pipa gas. Nah, pipa gas itu ke sini jalurnya. Jadi jalurnya dia di sini. Yang saya ingat tahun 2004 itu digali, lalu ditanami lagi. Tanamannya sudah tinggi, sekarang dibabat lagi. Setelah kejadian meledaknya pipa gas itu, maka pipa gas ke sini dibongkar semua. Makanya proyek untuk yang di sebelah sini dia agak terlambat karena harus menyelesaikan dulu masalah yang terbakar, kemudian pipa gasnya itu dibongkar. Nanti kalau ada waktu kita lihat, karena si pipa gasnya itu disimpan di sebelah sana, dia ditumpuk di situ, supaya kejadian serupa tidak terulang lagi seperti itu. Oke, kita lihat di sana untuk mesin bor yang satu dia sudah berjalan, akan mulai mengebor. Sementara yang ini masih istirahat, mungkin dia lelah atau dia capek atau kurang sarapan atau kurang gizi atau kena corona, bisa jadi dia istirahat. Kalau yang itu dia sekarang sedang bergerak. Nah, lalu kita lihat itu mata bor, kelihatannya aja seperti itu, tapi dia betapa tajamnya berarti, karena sekali mengeruk itu dia bisa mendapatkan hasil yang sangat banyak di dalam mata bornya ini. Kalau kita lihat mata bornya hanya seperti itu saja, dia akan berputar-putar di bawah dan mengangkat material atau bahan-bahan dari dalam tanah. Nah, oke, itu proses pengeboran masih berjalan. Lalu sebelah sananya beko masih membersihkan atau meratakan sisa-sisa pengeboran. Oke, demikian untuk video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan semua. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video yang saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.